atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Indonesia adalah negara yang dibangun oleh keberagaman budaya, suku, bahasa, dan keyakinan. Namun di tengah begitu banyak perbedaan. Bangsa ini tetap berdiri kokoh karena memiliki pedoman yang menyatukan kita, yaitu Pancasila. Dan ketika kita berbicara tentang demokrasi, kita tidak mengadopsi demokrasi dari luar begitu saja. Kita memiliki demokrasi Pancasila, demokrasi yang berakar pada nilai-nilai bangsa sendiri. Demokrasi Pancasila memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, dan ikut menentukan arah masa depan negara. Tapi semua itu dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi moral, etika, dan persatuan. Demokrasi bagi kita bukan sekedar sistem politik, ia adalah cara hidup dan sikap dalam bermasyarakat. Demokrasi Pancasila bukan sekedar sistem politik, tapi nilai dasar bangsa yang kita miliki. Demokrasi Pancasila menuntut kita untuk memakai kebebasan dengan moral, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan mengejar keadilan bagi kita semua. Dan tentu demokrasi kita bukan tentang siapa yang paling keras, tapi tentang mencari titik temu demi kebaikan bersama. Pelaksanaan demokrasi Pancasila terlihat dalam hal-hal kecil yang mungkin sering kita anggap sepele. Ketika masyarakat desa bermusyawarah, memutuskan pembangunan, ketika mahasiswa berdiskusi memilih ketua organisasi, ketika keluarga memutuskan sesuatu dengan mendengar semua pendapat. Disitulah nilai demokrasi hidup. Demokrasi itu hadir ketika kita memilih pemimpin dengan jujur. Ketika kita berdebat namun tetap saling menghargai. Ketika kita berbeda pilihan, tetapi tetap bisa duduk bersama sebagai saudara mereka. Demokrasi Pancasila bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling mau mendengarkan. Ia mengajarkan bahwa keputusan terbaik bukan didapat dari teriakan paling keras, melainkan dari hati yang mau menerima, pikiran yang mau terbuka, dan keinginan untuk memikirkan kepentingan bersama. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa zaman sekarang penuh tantangan. Media sosial membuat informasi bergerak begitu cepat, bahkan lebih cepat daripada kita bisa memikirkan dampaknya. Setiap hari kita melihat perdebatan, perpecahan, dan opini yang saling menyerang. Ada hoaks yang sengaja dibuat untuk memecah belah, ada ujaran kebencian yang menyulut emosi. Dalam keadaan seperti ini, pelaksanaan demokrasi Pancasila menjadi ujian bagi kita semua. Apakah kita tetap bisa tenang di tengah keramaian? Apa kita bisa berpikir jernih di tengah provokasi? Apakah kita tetap bisa berpendapat dengan etika meski pendapat kita berbeda? Demokrasi Pancasila memanggil kita untuk menjadi warga negara yang cerdas. Bukan hanya cerdas berpikir, tetapi juga cerdas merasakan. Merasakan bahwa setiap kata memiliki dampak, setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap pilihan memiliki tanggung jawab. Demokrasi bukan hanya hak, tetapi juga cerminan siapa kita sebagai manusia. Kita sebagai generasi muda memegang peran yang sangat besar. Kita adalah suara masa depan, suara yang akan menentukan arah bangsa ini. Kita mungkin tidak sempurna, dan kita mungkin tidak selalu benar, tetapi kita bisa belajar untuk memahami, kita bisa belajar untuk menghormati, ketika kita memilih dengan mata yang jernih, ketika kita berbicara dengan hati yang tenang, ketika kita saling menghargai walau berbeda-beda, saat itulah kita menjalankan demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Nilai demokrasi bukan hanya terlihat di TPS, nilainya terlihat dari cara kita memperlakukan satu sama lain. Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya berani bersuara, tetapi berani menjaga persatuan. Generasi yang bukan hanya menginginkan perubahan, tetapi bersedia menjadi bagian dari perubahan itu. Dan kita adalah generasi itu.